awal Ramadan, sehingga tahu kita bahwa saat ini kita harus berpuasa atau keesokannya, maka Nabi SAW memberikan gambaran kepada kita, menerangkan kandungan Al-Quran, bahwa ada dua metode. Kalau sudah tanggal 29, itu pasti sudah akhir bulan. Karena bulan apapun kalau sudah tanggal 29, itu pasti akhir bulan. Dan posisi matahari, bumi dan bulan berada dalam satu garis yang sejajar. Dulu sebentar. Yang kelima, ini yang paling penting. Perhatikan betul. Umumnya, saya katakan umumnya hilal tidak dapat diru'yat kecuali ketinggiannya sudah 5 derajat di atas ufuk 0 derajat tadi. Ada orang yang berbeda pendapat kemudian berselisih, sehingga waktu Ramadan itu bisa berbeda-beda memulainya, bahkan Syawal. Bahkan di tahun 2012 Syawal kita, Idul Fitri kita itu paling heboh sedunia karena dilakukan sampai 7 kali. Dilakukan sampai 7 kali di Indonesia tahun 2012, 2013 sampai 5 kali. Ya, ada sebagian yang berbeda-beda. Nah, kenapa mereka bisa berbeda? Barangkali karena cara menentukannya, metodenya ya, berbeda-beda. Sehingga timbul pertanyaan, seperti apa metode yang diterangkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW untuk bisa menetapkan awal Ramadan dan akhirnya. Kita akan mulai dulu dengan pengantar. Kalau ingin dicatat silakan. Bapak Ibu sekalian, di dalam Islam ada ibadah-ibadah yang pelaksanaannya diikat oleh waktu. Jadi kalau waktunya sudah tiba, dilakukan. Waktunya tidak ada, tidak boleh dilakukan. Ada yang sifatnya harian, seperti sholat. Sifatnya harian, seperti sholat ya. Sholat misalnya, tiba waktu zuhur, sholat zuhur. Kalau belum tiba, nggak boleh sholat zuhur. Misal zuhur 11.54, kita sholat zuhur misalnya 11.30, nah itu tidak sah ibadahnya. Jadi ada waktu harian, ada waktu pekanan, mingguan, seperti misalnya Jumat ya. Nah, Bapak ingin menunaikan sholat Jumat, lakukan di hari Jumat. Dan waktunya pas pada waktu tertentu. Tidak ada saya ingin Jumatan misalnya waktunya Kamis. Nah, tidak ada ya. Jadi pas sesuai dengan waktunya. Ada waktu bulanan yang berlangsung setiap bulan. Misal Ayyamil Bid. Disebutkan wasiat Nabi SAW, berlangsung puasa di setiap pertengahan bulan. Tidak bisa di awalnya, tidak bisa di akhirnya. Harus tengah-tengah. Dan ada waktu yang berlangsung tahunan. Setahun sekali datangnya. Di antaranya adalah bisa Ramadan, Syawal, Idul Adha dan Haji. Baik ya? Baik. Nah, karena itu puasa Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha itu termasuk ibadah yang terikat dengan waktu. Jadi, tidak boleh kita melakukan Ramadan di luar bulan itu, Haji di luar bulan itu, bahkan Syawal dan Idul Adha di waktu yang telah di luar ditetapkannya. Nah, sekarang penting diketahui, karena tadi saya telah sebutkan ada waktu harian, ibadah harian singkatnya, ada waktu bulanan menjelang tahunan, ada hari, ada waktu bulanan. Untuk menetapkan ibadah harian, maka Quran memberikan isyarat, gunakanlah peredaran matahari untuk menjadi patokan. Ya. Karena fungsi beredarnya matahari itu, dalam rotasi mataharinya, ya, setiap 24 jam menunjukkan kepada kita perubahan-perubahan waktu harian. Ya. Jadi kalau kita ingin melihat waktu ibadah harian, patokannya apa? Peredaran matahari. Bisa dilihat, saya sudah sebutkan dalilnya diantaranya di sini. Oke. Tapi kalau kita ingin menentukan ibadah siklus bulanan atau tahunan, yang digunakan bukan matahari tapi bulan. Nah, di sini kita akan lihat fase-fase perubahan bulan. Fase-fase perubahan bulan. Jadi bukan bulannya tapi fase-fase perubahan bulan. Secara umum suka disingkat dengan bulan. Salat, bagaimana cara kita menentukan salat? Untuk tahu itu dibuat jadwal ya. Dengan jadwal itu caranya berdasar peredaran matahari, tidak menggunakan bulan. Keliru kalau kita salat menggunakan bulan. Jelas sampai di sini dulu? Baik. Nah, sekarang dulu. Kita bisa lihat, saya telah sampaikan di sini dalilnya. Peredaran matahari misalnya untuk menentukan itu, misal puasa itu siklus bulanan, tahunan atau harian? Tahunan. Jadi awal puasanya mesti menggunakan patokan apa? Bulan, bukan matahari. Tapi kalau sudah dijalani hariannya menjadi siklus apa? Siklus harian. Karena itu untuk menentukan hariannya, patokannya matahari bukan bulan lagi. Karena itu Al-Baqarah 187.
Ada di situ? Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Tunaikan puasa itu, ya. Kapan dimulainya? Kalau fajar sudah mulai kelihatan, tunaikan sampai matahari tenggelam. Patokannya jadi matahari. Silakan dalilnya bisa dicatat, dibuka, sudah saya terangkan. Nah, aturan untuk menetapkan dua ini semuanya dirangkum di satu surat, surah ke-10 ayat ke-5, surat Yunus ayat ke-5. Perhatikan di sini. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an. Kalimatnya dia. Dialah Allah yang telah menjadikan matahari bersinar. Perhatikan bedanya kalimat Quran. Wal qamara nuran. Sedangkan bulan memantulkan cahaya. Wal qamara nuran. Ini hebatnya Qurannya. Matahari bercahaya, bersinar. Bulan memantulkan cahaya. Bulan punya cahaya tidak? Tidak, ini salah satu mukjizat Al-Quran secara ilmiah. Wa qaddarahu manazila. Perhatikan, ini langsung menunjuk kepada peran bulan. Langsung menunjuk pada peran bulan. Dan Allah telah menetapkan bagi bulan ini orbit-orbitnya, peredarannya terletak pada orbitnya. Dia berotasi, ini bumi, ini bulan, kita sudah tahu ya. Ketika bumi itu berputar, bulan pun berputar mengelilingi bumi ya. Baik. Manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Dengan peredaran bulan itu pada orbitnya, pada letaknya, engkau dapat ketahui menentukan bilangan-bilangan tahun dan menetapkan hisab. Jelas sampai di sini? Baik. Jadi, intinya dengan ibadah ini bisa kita tentukan yang terkait dengan waktu. Satu, menggunakan peredaran matahari. Yang kedua, bulan. Jelas sampai sini? Baik. Matahari digunakan untuk menetapkan waktu harian, sedangkan bulan digunakan untuk siklus bulan dan tahunan. Sekarang sebelum kita beranjak, perhatikan dulu. Perhatikan kalimatnya. Yang dimaksud bukan bulannya, tapi fase-fase perubahan bulannya. Fokus dulu ke sini. Karena kita akan membahas awal Ramadan, ditentukan dengan siklus bulanan, maka kita akan fokus ke sini dulu. Bulan di dalam Quran, termasuk dalam istilah bahasa Arab, itu punya 3 nama, punya 3 istilah. Satu, disebut dengan qamar. Ada surah namanya surah Al-Qamar. Surat keberapa? 54. Ya. Ada namanya qamar. Qamar itu fisiknya, wujudnya, bulannya. Yang kedua, badrun. Itu bulan dengan cahaya purnamanya. Kalau cahayanya sudah demikian terang, pertengahan bulan itu, maka disebut dengan badrun. Warnanya putih sekali, saking putihnya disebut dengan bidun. Dari sini muncul puasa ayyamil bid. Jelas ya? Yang kedua, badrun. Yang ketiga disebut dengan ahillatun. Ahillatun. Ini ada di Al-Baqarah 189. Fase perubahannya. Ibu bapak kan suka lihat ya, bulan itu tiba-tiba sabit. Kan? Kemudian bisa menjadi agak menengah bentuknya ya. Tiba-tiba agak mau penuh. Kemudian jadi purnama begitu selanjutnya. Nah, setiap perubahan ini semua fasenya disebut dengan ahillah. Bentuk tunggal dari ahillah, mufradnya disebut dengan hilal. Bentuk jamaknya ahillah, bentuk tunggalnya disebut dengan hilal. Jadi yang dimaksud dengan hilal adalah fase dari perubahan bulan sehingga nanti membentuk purnama, begitu sebaliknya sampai hilang kembali. Jelas sampai sini? Dan ini nanti akan menjadi fokus kita. Sekarang, bagaimana cara kita menetapkan awal Ramadan sehingga tahu kita bahwa saat ini kita harus berpuasa atau keesokannya? Maka Nabi SAW memberikan gambaran kepada kita, menerangkan kandungan Al-Quran bahwa ada 2 metode yang disepakati nanti oleh ulama. Kemudian ada 2 metode untuk menentukan awal Ramadan itu, termasuk Syawal dan Idul Adha. Yang pertama dikenal dengan ru'yat. Ru'yatun, sudah kita lihat. Tulisan Arabnya ra, kemudian ada huruf waw di atasnya hamzah, ya, dan ta marbutah. Ru'yat. Oke.
Yang kedua, dikenal dengan hisab. Ada ru'yat, ada hisab. Awas, nanti ada hisab, ada muhasabah, itu lain waktu saja kita bahas ya. Satu ru'yat adalah menetapkan awal Ramadan, nanti kita bahas terperinci. Menetapkan awal Ramadan dengan cara melakukan pengamatan, dengan cara melakukan pengamatan langsung dengan mata kepala kita, okay? Melakukan pengamatan langsung dengan mata kepala kita, melihat awal fase bulan pertama yang muncul. Awal fase bulan pertama yang muncul setelah terbenam matahari. Di pelan-pelan ya, nanti saya rincikan. Satu dinamakan apa tadi? Ru'yat. Kedua, hisab. Ru'yat adalah proses pengamatan dengan mata kepala. Nanti kita akan lihat pengamatan dengan mata kepala mengenai hilal pertama yang muncul. Hilal pertama yang muncul di akhir waktu bulan tertentu. Di akhir waktu bulan tertentu. Derajat. Melakukan pengamatan langsung terhadap hilal yang pertama kali muncul di akhir bulan tertentu, kan? Untuk menetapkan jatuhnya awal waktu yang baru. Nggak apa-apa, bingung dulu aja. Nanti kita berikan gambarannya pelan-pelan. Sedangkan hisab, metode menentukan awal Ramadan dengan cara melakukan perhitungan kompleks, melakukan perhitungan yang kompleks ya, berdasar data-data ru'yat sehingga diketahui awal waktu dari hari Ramadan itu. Nanti kita uraikan dalilnya, ada lebih jelas lagi. Baik ru'yat ataupun hisab, itu keduanya disepakati oleh ulama. Sekali lagi, keduanya disepakati oleh ulama bahwa sebagai metode yang sah digunakan untuk menentukan awal Ramadan, Syawal dan Idul Adha. Kita bahas lebih lanjut, apa itu ru'yat, bagaimana cara melakukannya, apa syaratnya bisa diru'yat, dan bagaimana gambarannya. Nah, kita bahas dulu bagian yang pertama. Satu, sebelum ke definisi dan cara meru'yat, kita harus ada dalil dulu. Karena tidak boleh ibadah dilakukan kecuali ada dalil perintahnya. Yang pertama Al-Quran, surat Yunus, ayat kelima. Ini sudah bisa kita dapatkan. Di Quran, surat Yunus, ayat kelima. Ini dalil tentang salah satunya ru'yat. Di mana kita bisa menemukannya? Perhatikan. Kita baca ayatnya. Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila. Dialah Allah yang telah menjadikan matahari bersinar, rembulan memantulkan cahaya, dan menetapkan bagi bulan itu tempat-tempat dia beredar. Wa qaddarahu, sehingga bisa ditetapkan. Manazila, wa qaddarahu manazila, menetapkan bagi bulan itu tempat-tempat beredar, orbitnya. Kemudian lita'lamu, lihat huruf lam di situ. Lita'lamu. Perhatikan sini. Saya tuliskan dulu ke bawah. Lita'lamu. Adadas sinina wal hisab. Adadas sinin. Sinin dulu saya tuliskan. Apa fungsi bulan itu? Di antaranya, kata Allah, bulan itu selalu beredar pada orbitnya. Kalau beredar, dia bisa berubah dari yang tadinya sabit, kan, menjadi menengah seperti tadi, menjadi hampir penuh, menjadi besar. Nah, peredaran ini, li, kata Allah, lihat huruf li di situ, saya garis bawahi. Itu bisa digunakan dengan itu, dengan beredarnya, bisa diamati, diketahui untuk menentukan adadas sinin, perubahan-perubahan waktu. Bagaimana cara melakukannya untuk bisa menentukan waktu itu? Jadi orang Arab dulu, kalau lihat bulan saja, lihat hilal, itu sudah tahu ini pertengahan bulan, tanggal berapa. Ini akhir bulan, tanggal berapa. Ini awal bulan, tanggal berapa. Bagaimana caranya? Ditafsir oleh hadis Nabi. Perhatikan hadisnya, bisa kita baca di sana. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, baik. Nabi SAW menyampaikan, hadisnya sangat kita ketahui, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Perhatikan huruf lamnya, li. Jadi ayat Qur'annya ada kalimatnya li, li ta'lamu, lam di sana, lamnya difungsikan di bawah. Bagaimana cara menentukan awal Ramadannya? Li ru'yatihi, ru'yat, dengan cara meru'yatnya. Lam di satu ayat itu ditafsirkan dengan hadis Nabi. Jadi cara menentukan Ramadan bisa dilakukan dengan ru'yat, pengamatan langsung terhadap perubahan bulan dari hilal pertamanya. Hadisnya apa? Ini hadisnya yang pertama, kemudian yang di atas tafsir dari Al-Quranul Karim. Tuliskan dulu sebentar.
yang diamati? Nah, ini barangkali akan lebih jelas dari uraian yang pertama tadi. Bapak Ibu sekalian, yang kita amati saat akan menentukan awal bulan Ramadan itu sekali lagi bukan bulan, bukan Badar yang purnama, tapi ahillatun, fase-fase perubahan bulan. Nah, fase-fase perubahan bulan yang kita amati, oke, pelan-pelan dulu. Fase-fase perubahan bulan yang kita amati itu harus kita pahami akan berlangsung dalam beberapa keadaan. Satu, oke, lihat dulu ini sebentar yang paling bawah. Biasanya, fokus ke sini, bulan, matahari dan bumi itu saat beredar, nanti di penghujung setiap bulan akan berada dalam satu garis lurus. Contoh begini, misal saja, ini matahari, misal saja, ini bumi, ini bulannya. Lihat sini. Setiap akhir bulan, itu ketiganya matahari, bulan, dan bumi akan selalu berada di satu garis lurus. Karena mereka bersatu, berkumpul di satu garis lurus ini, maka disebut dalam istilah bahasa Arab fikihnya ijtima' keadaannya. Ijtima'. Yaitu berkumpulnya matahari, bulan, dan bumi di satu garis lurus. Jelas di sini? Jelas ya? Ijtima dalam bahasa astronominya disebut dengan konjungsi. Konjungsi. Kapan ini terjadi? Itu selalu terjadi di setiap akhir bulan, yaitu pada tanggal 29 di setiap akhir bulan. Jadi jangan lihat kepada Sya'ban saja, ya. Jangan lihat kepada Sya'ban saja. Jadi bisa menentukan Al-Muharram misalnya, lihat tanggal terakhir di bulan Dzulqa'dah atau Dzulhijjah, tanggal 29 di setiap bulan. Itu posisi matahari, bumi, dan bulan selalu dalam satu garis yang sejajar. Kalau sudah berada di sini, nah ini tolong fokus ke sini. Kalau sudah berada di satu garis ini menunjukkan bahwa usia bulan itu sudah di penghujungnya. Sudah akhir usia bulannya. Terletak di tanggal berapa? Tadi berapa? 29. Jadi untuk menentukan akhir bulan Sya'ban, sebetulnya mudah. Kalau sudah tanggal 29, itu pasti sudah akhir bulan. Karena bulan apapun kalau sudah tanggal 29, itu pasti akhir bulan. Dan posisi matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu garis yang sejajar. Kedua, perhatikan teorinya pelan-pelan, supaya bisa kita nanti jawab. Garis sejajar ini, itu dinamakan dengan garis 0 derajat. Ekuatornya, garis 0 derajat. Pelan-pelan dulu. Matahari, bumi, bulan berkumpul sejajar di satu garis 0 derajat. Pada tanggal berapa? 29 akhir bulan. Saya ingin pastikan dulu. 0 derajat ini, garis ini batas perpindahan hari dan bulan. Jadi kalau sudah melewati 0, artinya sudah pindah harinya. Jelas ya? Sudah pindah bulannya. Misal, tanggal 29 Sya'ban misal. Matahari, bumi, bulan berada di satu garis 0 derajat. Kemudian saat matahari tenggelam misalnya kan, dilihat bulan naik di atasnya, sudah di atas 0 derajat. Sudah masuk hari baru belum? Nah, artinya kalau sudah melewati 0 derajat, itu sudah pindah hari dan bulan. Pindah hari plus bulan. Jelas sampai sini? Baik. Apa yang menandai kita bisa menentukan ini sudah pindah hari dan bulan? Perhatikan, kalau sudah tahu teori 3 ini, insya Allah akan mudah. Garis 0 derajat, kemudian dilakukan pada tanggal 29 terjadinya. Nah, perhatikan yang ketiganya. Saat matahari tenggelam, bulan sudah pasti naik. Kan berputar ya. Matahari tenggelam turun, bumi kan akan ke sini ya, naik ke atas. Bulan akan naik di atasnya ya. Nah, fase bulan pertama kali berada di atas 0 derajat ini, ketika naik, itu disebut dengan hilal. Sehingga disebut dengan hilal awal bulan. Hilal awal bulan. Bentuknya sabit, ya. Awal bulan. Jelas tuh sampai sini? Saya tidak ingin Bapak Ibu keluar dari masjid ini kecuali jelas. Saya ulangi. Tiap tanggal 29 setiap bulan, posisi matahari, bulan, dan bumi akan berada di satu garis yang sejajar. Disebut apa namanya? Ijtima' atau konjungsi. Garis ini garis apa namanya? 0 derajat. Kalau sudah lewat di atas garis ini, artinya sudah pindah
hari dan bulan. Bukan hari saja, tapi hari dan bulan. Nah, silakan perhatikan. Tanggal 29, kalau mataharinya sudah tenggelam, kemudian ininya naik kan, otomatis ini turun, ini naik ya. Bulan naik, awal yang muncul dari fase bulan, fase bulan pertama bentuknya hilal, gini. Ini yang disebut dengan hilal awal bulan. Dan menandai berakhirnya bulan ini masuk pada bulan yang baru. Jadi kalau dalam konteks bulan Sya'ban, berakhir bulan Sya'ban, datang bulan Ramadan. Baik. Nah, sekarang lihat ketentuannya. Apa hubungan dengan ru'yat? Proses perpindahan ini bisa diamati. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melihat kira-kira ini sudah naik atau belum, caranya gampang. Setiap tanggal 29, kita berada di titik-titik tertentu supaya mudah mengamati matahari dan bulan. Di Indonesia ini nanti banyak titiknya. Kemudian kita lihat, kira-kira kalau sudah maghrib itu, tenggelam matahari, ini sudah muncul belum? Kalau ini sudah kelihatan muncul, berarti dipastikan besoknya tanggal 1 Ramadan. Dan pindah, harinya pindah 1, bulannya pindah. Jelas sampai sini? Baik. Karena itu hadis Nabi menyampaikan, sumu li ru'yati, fa'aftiru li ru'yati. Silahkan kau awali puasa dengan melihat itu, pastikan terlihat. Kemudian berbuka juga dengan melihat, kan? Fa in ghumma 'alaikum fa aqbilu 'iddata sya'bana 30 yauman. Nah, sekarang masuk kepada caranya. Sudah jelas di situ? Nah, kita ambil dulu di sini sebentar. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ini penting kita ketahui. 5 kaidah ini itu harus berlaku saat ru'yat dilakukan. Tidak mungkin ru'yat bisa berlaku kecuali memperhatikan 5 kaidah ini. Oke. Ini yang standar, yang umum. 1, menyiapkan proses pengamatan pada tanggal 29. Jadi tidak mungkin ru'yat terjadi di tanggal 28 atau tanggal 30. Harus tanggal 29. Jelas sampai sini? Baiknya, karena itu akhir bulan. Yang kedua, memastikan cerahnya cuaca yang tak terhalang awan saat penglihatan. Jadi jangan ada kejadian-kejadian alam yang bisa menghalangi penglihatan kita. Karena kalau sudah terhalang, pasti tidak akan terlihat. Pasti tidak akan terlihat. Teruskan dulu. Yang ketiga, melakukan pengamatan. Kalau dulu Rasulullah pakai mata telanjang, tidak pakai apa-apa ya, tidak pakai alat. Sekarang sudah ada alatnya yang canggih, ada teropong dan sebagainya. Yang keempat, melakukan penggenapan jumlah bulan Sya'ban bila hilal tak nampak dalam ru'yat. Ini teori keempat, langsung di hadisnya. Fa in ghumma 'alaikum fa aqbilu 'iddata sya'bana 30 yauman. Perhatikan ke sini sebentar sebelum ke nomor 5. Jadi kalau tadi kita lihat ke sini, kemudian terhalang ini, tidak kelihatan hilalnya, tidak kelihatan, tak nampak setelah kita lihat, maka rumusnya besoknya belum jatuh hari baru dan bulan baru, tapi Sya'ban digenapkan menjadi berapa? 30 hari. Jelas sampai sini? Baik ya. Jadi itu teori yang keempat, dilihat tidak kelihatan, genapkan Sya'ban sampai tanggal 30. Dan itu belum bisa dipastikan. Jadi tidak ada kalender ru'yat. Jadi kita belum tahu sampai tanggal 30 atau 29 ya, kecuali menggunakan hisab. Ya. Jadi kalau ibu sudah ada di kalender misalnya sekarang tanggal Sya'ban jatuh sampai 30 hari. Nah, itu keliru kalendernya. Keliru kalendernya karena belum bisa meru'yat, bagaimana bisa memastikan? Oke? Baik. Teruskan dulu sebentar. Yang kelima, ini yang paling penting. Perhatikan betul. Umumnya, saya katakan umumnya. Umumnya hilal tidak dapat diru'yat kecuali ketinggiannya, kecuali ketinggiannya sudah 5 derajat di atas ufuk 0 derajat tadi. Ini garis ufuk, garis 0 derajat. Di hilal naik tidak akan mungkin kelihatan kecuali ketinggiannya berapa? 5 derajat. Ini sudah disepakati dalam pertemuan ahli astronom sedunia di Turki, ya, berlangsung tahun 1978 dan dipastikan sampai sekarang. Alhamdulillah ada salah satu pakar kita yang dari Lapan, seorang profesor yang beliau bernama Thomas Jamaluddin. Beliau menyampaikan bisa dilihat, bisa kemungkinan dilihat sampai 4 derajat. Gak apa-apa lah kita ambil ya. Jadi batasnya 4 sampai 5 derajat. 4 atau 5 derajat. Ini yang kesepakatan pakar astronomi dunia. Ini saya ingin tanya dulu. Kalau sekiranya hilal naik ketinggiannya di atas 0, sudah matahari terbenam tanggal 29, matahari terbenam, kemudian bulan mulai bergeser, bumi bergeser, bulan naik, hilalnya misalnya sudah ketinggiannya 5 derajat, kelihatan tidak? Kelihatan. Kalau sudah kelihatan, maka ada istilah hilal terlihat. Besok ditetapkan sebagai awal puasa.
Tapi kalau ketinggiannya 3 derajat misalnya, kelihatan tidak? Tidak kelihatan. Maka yang menggunakan metode ru'yat pertama kali, kalau menggunakan metode ru'yat ini, kalau tidak terlihat di bawah 5 derajat, tidak terlihat, maka mereka akan genapkan. Sampai plus 1 menjadi 30 hari. Jadi besok yang belum puasa, tapi masih Sya'ban. Jelas sampai sini? Ini bagian teori ru'yat dulu. Sekarang kita akan masuk dulu pada selanjutnya. Sekarang akan masuk pada hisab. Nanti kalau sudah tahu ini ru'yat, ini hisab, baru kemudian kita uraikan bagaimana cara di Indonesia ini menerapkan kedua-duanya. Satu dalilnya dulu, karena harus tahu dalil, tidak mungkin satu konsep dilakukan kecuali ada dalilnya. Ya, satu Quran surat Yunus sama ayatnya. Jadi antara ru'yat dengan hisab, Qurannya sama. Quran surat 10 ayat 5. Perhatikan. Kalau yang tadi ru'yat kan lamnya ya, li ta'lamu. Kalau hisab itu langsung disebut li ta'lamu adada sinin wal hisab. Ada? Bahkan menggunakan wawu. Wawu itu plus kalau dalam bahasa Arab. Jadi boleh kita gunakan peredaran bulan itu untuk menetapkan awal Ramadan dan Idul Fitri, Idul Adha. Satu, li dengan ru'yat tadi, li ta'lamu adada sinin plus hisab. Boleh menggunakan hisab. Baik. Adakah dalilnya dari hadis Nabi sehingga mendukung tentang ini, pernyataan Quran ini? Ada. Saya sampaikan 2 hadis, bahkan salah satunya Al-Bukhari, keduanya Muslim. 2 hadis terkuat. 2 hadis terkuat, satu Bukhari, yang kedua Muslim. Perhatikan kalimatnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah SAW menyampaikan, "Idza ra'aitumuhu fasumu." Kalau kalian mampu melihatnya, maka puasalah. Jadi kalau kita bisa melihat hilal itu, menetapkan awalnya, silakan puasa. Kemudian fa'aftiru, dan silahkan juga berbuka, beridul fitr. Perhatikan ujung hadisnya. Fa in humma 'alaikum faqdurulah. Bukan genapkan lagi menjadi 30, tapi faqdurulah. Kalau terhalang kita untuk bisa melihatnya, rumusnya faqdurulah. Maka perkirakanlah, hitunglah. Apa yang dimaksud dengan qadara faqduru di sini? Para ulama menyampaikan, lihat para tabi'in, tidak usah ambil kita. Para tabi'in yang paling soleh, misal kita ambil Mutarrif bin Abdillah. Mutarrif bin Abdillah ini seorang tabi'in yang wafat tahun 95 Hijrah. 95 Hijrah ini dilahirkannya Imam Malik bin Anas. Jadi ketika beliau wafat, Mutarrif bin Abdillah wafat tahun 95 Hijrah. Beliau meninggal, Imam Malik lahir. Imam Malik itu gurunya Imam Asy-Syafi'i, kerabatnya Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah nama aslinya Nu'man bin Bashir. Wafatnya tahun 150 Hijrah. Begitu beliau wafat, Imam Asy-Syafi'i lahir. Oke? Nah, ini menyampaikan di dalam salah satu catatannya, beliau menafsirkan yang dimaksud faqdurulah adalah dengan cara menghitung al-hisab. Jelas sampai sini? Baik. Itu di antara dalilnya. Insya Allah saya tuliskan lebih banyak lagi. Jadi, artinya ru'yat ada, hisab juga ada. Bagaimana cara menghisab? Teori keduanya. Ru'yat sudah tahu caranya, sekarang hisab. Aplikasi hisab. Saya sampaikan sama-sama 5 poin. Sama-sama 5 poin. 1, menyiapkan data-data hasil pengamatan fase hilal yang menjadi acuan hisab. Jadi hisab itu bukan tanpa ru'yat. Hisab itu bisa terjadi kalau data-data pengamatan sejak zaman Nabi dikumpulkan, dilihat, dianalisis, kemudian diperhatikan sehingga muncul waktu yang bisa sifatnya eksak untuk menetapkan awal Ramadan. Jadi saat ru'yat pertama kali dilakukan oleh Nabi di Madinah, itu berlangsung tahun berapa? Waktunya berapa? Waktunya kapan? Ketinggian hilal pada saat itu berapa? Dihitung dari zaman Nabi, zaman sahabat terus sampai kekinian. Kemudian dari hitungan itu muncul secara kompleks, hitungan yang kompleks. Dengan rumus-rumus tertentu, lahirlah ditetapkan tahun ini jatuh pada tanggal sekian, bulan sekian misalnya, waktunya berapa derajat, menitnya sekian, dan seterusnya. Jelas sampai sini? Dan proses hisab ini juga digunakan untuk menentukan waktu sholat. Untuk menentukan waktu sholat. Saya beri contoh. Zaman Nabi sholatnya itu pakai ru'yat. Zaman Nabi pakai ru'yat. Kalau tidak percaya silakan baca semua kitab fikih tentang sholat. Tidak ada itu menggunakan hisab. Kata Rasulullah, kalau engkau ingin tahu waktu sholat zuhur, tanamkan tongkat itu di lapang. Kemudian lihat bayangannya. Ketika bayangan mulai miring sedikit itu kan berlawanan dengan arahmu, maka itu muncul sholat zuhur. Ketika lebih pendek muncul sholat asar. Ketika akan hilang muncul sholat maghrib, hilang sama sekali muncul isya.